Soal nomor 12 itu diketahui bahwa PPN dibayar pada bulan Juli 2011 itu sebesar 60 juta, itu dia itu belum dikompensasikan serta diminta untuk direstitusi. Yang diketahui yang kedua itu ada PPN masa pajak pada Agustus 2011, di mana PPN-nya itu ada PPN keluaran dan PPN masukan. PPN keluarannya itu sebesar 180 juta, sedangkan PPN masukannya itu sebesar 10 juta. Nah, ditanyakan itu ayat jurnal penutup untuk PT Susu pada bulan Agustus 2011. Jadi langkah pertama kita itu harus mengetahui dulu apa sih itu PPN keluaran dan PPN masukan. Nah, di sini PPN keluaran itu merupakan pajak yang dipungut atas penjualan. Nah, sedangkan kalau PPN masukan itu merupakan pajak yang dibayarkan atas pembelian. Nah, bisa dikreditkan untuk mengurangi PPN keluaran. Nah, langkah yang kedua setelah kita mengetahui dari PPN keluaran dan PPN masukan itu yang mana, nah kita langkah kedua itu menghitung PPN yang harus dibayar. Nah, PPN yang dibayar itu rumusnya PPN keluaran dikurangi dengan PPN masukan. Jadi PPN keluarannya tadi itu diketahui 180 juta dikurang dengan PPN masukannya itu yaitu 100 juta sama dengan menghasilkan 80 juta. Nah, jika tadi lebih bayar pada bulan Juli itu dikompensasikan. Karena kenapa? Karena pada soal tersebut itu diminta untuk restitusi. Maka dari itu tidak boleh digunakan dalam masa pajak di bulan Agustus. Lalu jurnal penutup pada PT tersebut itu yang pertama itu ada mencatat PPN keluaran, di mana jurnalnya itu PPN keluaran itu berada di debit sebesar 180 juta, sedangkan kreditnya itu adalah utang PPN sebesar 180 juta. Nah, yang kedua itu mencatat PPN masukan, di mana akunnya itu PPN masukan itu berada di debit sebesar 1 juta dan kreditnya itu adalah utang PPN yaitu sebesar 1 juta. Nah, yang ketiga itu kita harus mencatat PPN yang harus dibayar. Nah, seharusnya ini PPN yang harus dibayar juga enggak sangat diperlukan sekali karena sudah tercatat. Nah, kita catat aja. Nah, yang kita itu mencatat PPN yang akunnya itu utang PPN itu berada di debit sebesar 80 juta. Nah, pemasukannya itu di debit sebesar 100 juta, sedangkan kreditnya yaitu PPN keluaran sebesar 180 juta. Nah, mencatat yang keempat itu adalah mengkompensasikan PPN lebih bayar, karena tadi kan lebih bayar ya. Nah, akunnya debitnya itu piutang PPN sebesar 60 juta, sedangkan kreditnya itu utang PPN sebesar 60 juta. Dikarenakan PPN tadi itu lebih bayar pada bulan Juli sebesar 60 juta, dapat dikompensasikan dengan PPN yang harus dibayar sebesar 80 juta. Maka untuk mengetahui utang PPN ya, sama dengan utang PPN itu sama dengan PPN yang harus dibayar dikurangi dengan PPN yang dibayar sebelumnya. Jadi PPN yang harus dibayar tadi kan 80 juta kurang dengan PPN yang harus dibayar sebelumnya itu 60 juta. Jadi 80 juta dikurang dengan 60 juta maka akan menghasilkan senilai 20 juta. Lalu diketahui pada soal nomor 17 tersebut itu diketahui bahwa ada sebuah karyawan bernama Sita, yaitu statusnya itu kawin, belum punya anak atau K0. Nah, diketahui juga jumlah hari kerjanya dia itu selama 16 hari, sedangkan besar upah per harinya itu dia 75.000. Nah, yang ditanyakan pada soal itu menghitung PPh 21 yang harus dipotong oleh PT Mujur untuk membayar pengeluaran gaji Sinta tadi per harinya. Nah, langkah yang pertama kita itu harus menghitung dulu total penghasilan selama bulan Oktober 2011 tersebut. Jadi total penghasilan itu rumusnya jumlah hari kerja dikali dengan upah harian. Nah, jumlah hari kerja nanti kan diketahui 16 hari. Jadi 16 hari dikali upahnya itu 75.000, maka akan menghasilkan 1.200.000. Nah, langkah yang kedua itu kita harus menghitung PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Nah, untuk status K0 atau kawin tanpa
anak itu diketahui itu 15.840. Nah, PTKP rumusnya itu PTKP-nya itu tadi dibagi dengan per harinya. Jadi PTKP-nya itu 15.840 dibagi dengan harinya itu 360 hari sama dengan menghasilkan 44.000. Nah, dikarenakan upah dari karyawan Cinta tadi itu harian Cinta itu 75.000 soal. Nah, tapi PTKP-nya itu kan 44, jadi otomatis upah Cinta 75.000 itu lebih besar dari PTKP, maka perlu untuk dihitung PPh 21-nya. Nah, untuk menghitung PPh 21-nya, nah jadi PTKP atau penghasilan kena pajak harian tadi itu umumnya upah harian dikurang dengan PTKP harian. Nah, jadi upah hariannya itu 75.000 dikurang dengan PTKP-nya itu 44.000, maka akan menghasilkan 31.000. Nah, PPh 21 hariannya itu mempunyai tarif 5%. Jadi tarif 5% tersebut dikali dengan 31.000 tadi. Yang kita hitung tadi penghasilan kena pajak hariannya menghasilkan, jadi 5% dikali dengan 31.000 menghasilkan 1.550. Nah, dikarenakan biaya atau biaya untuk kerja selama waktu itu 16 hari, maka total PPh 21 yang dipotong itu merupakan rumusnya itu 16 hari, jadi masa kerjanya 16 hari dikali dengan jumlahnya tadi, jumlah PPh 21 harian tadi, jadi 16 hari dikali dengan 1.550, maka akan menghasilkan 24.800. Jadi pada soal nomor 11 tersebut itu kan diketahui datanya itu yaitu data ekuitas pada PT Prima per 1 Januari 2011 itu diketahui itu ada modal saham preferennya itu 8% dan $150 nilai nominal kumulatif dan 30.000 saham diotorisasi dan 8.000 saham ditetapkan dan disetor. Nah, yang kedua itu diketahui modal saham biasa itu $80 nilai nominal, 50.000 saham diotorisasi, 10.000 saham ditetapkan dan 10.000 saham disetor. Nah, total share premiumnya itu adalah $50 dan share premium atau sebagai dividennya itu adalah 40% dari total share premium. Jadi satu labanya itu juga sebesar 220% dari total share premiumnya. Nah, yang ditanyakan pada soal itu yang pertama itu jurnal mencatat transaksi. Jadi di dalam jurnal mencatat transaksi yang pertama itu situ kan diketahui banyak transaksi. Jadi kita akan mencatat satu persatu. Nah, yang pertama itu mencatat jurnal transaksi pada Januari tanggal 10. Pada bulan Januari itu kan diketahui dalam jurnal pada Januari itu ada saham preferen. Jadi saham preferennya itu diketahuinya itu kan pada tanggal 10 Januari itu menjual 300 lembar saham preferen dan 1000 lembar saham biasa secara tunai dengan kurs 105. Jadi saham preferennya itu mencari saham preferen itu jumlah yang dijual saham preferen dikali dengan nominal saham preferen. Jadi 300 dikali 150 maka akan menghasilkan 45.000. Nah, yang kedua kita harus mencari saham biasa nominal, yaitu jumlah yang dijual saham biasa dikali dengan nominal saham biasa, yaitu 1000 dikali dengan 80 maka akan menghasilkan 80.000. Nah, jadi total jual dari 105 tadi dikali dengan 300 ditambah 1000 tadi maka akan menghasilkan 136.500. Nah, jurnalnya pada bulan Januari maka kas di debit itu 136.500 dan yang di kredit itu modal saham preferen sebesar 45.000 dan modal saham biasa itu juga di kredit 80.000, sedangkan tambahan modal disetor itu juga di kredit sebesar 11.500. Nah, pada jurnal bulan Februari, transaksi bulan Februari tanggal 5 itu membayar biaya pengacara sebesar $48 dengan menerbitkan 550 saham biasa. Nah, pada bulan Februari tersebut itu total yang dibayarkan dengan saham itu sama dengan jumlah saham biasa dikali dengan nominal saham biasa sama dengan 550 dikali dengan 80 maka akan menghasilkan
28.000 dikurangi dengan 44.000 tadi, maka akan menghasilkan 4.000. Nah, jurnalnya pada bulan Februari itu adalah biaya jasa berada di debit sebesar 48.000 dengan modal saham biasa atau modal saham biasa itu berada di sebelah kredit sebesar 44.000, sedangkan tambahan modal yang disetor itu juga berada di kredit sebesar 4.000. Nah, pada bulan April tanggal 5 itu ada 10% lembar saham dikali dengan 10.000, jadi akan menghasilkan 1.000 saham. Nah, jika 100 saham itu dikali dengan $65, maka akan menghasilkan 65. Jurnalnya itu saham treasury itu berada di debit sebesar 65.000, sedangkan kreditnya itu adalah kas sebesar 65.000. Nah, yang transaksi pada bulan Maret tanggal 20 itu nominal sebelum saham preferen kita cari dulu di 150 dikali dengan nominal saham preferen, maka 150 dikali dengan 150 maka akan menghasilkan 22.500. Nah, untuk nominal saham biasanya kita juga akan cari, jadi 350 dikali dengan nominal saham biasa, maka 350 dikali dengan 80 maka akan menghasilkan 28.000. Dengan total nilai peralatan, diketahui total nilai peralatan sahamnya itu saham preferen ditambah dengan saham biasa, maka 24.000 ditambah dengan 26.250 ditambah menghasilkan 50.250 rupiah. Nah, jurnalnya untuk bulan Maret itu peralatan berada di sebelah debit sebesar 50.250 rupiah. Nah, modal saham preferennya itu berada di sebelah kredit sebesar 22.500, sedangkan modal saham biasanya itu berada di sebelah kredit sebesar 28.000, sedangkan tambahan modal yang disetor itu juga berada di kredit tapi dia mengurangi sifatnya sebesar 250 rupiah. Nah, pada bulan Mei bulan Mei itu tanggal 30 itu tidak terdapat jurnal atau tidak terdapat transaksi penjurnalan. Karena apa? Karena jumlah sahamnya itu menjadi 2 kali lipat. Nah, pada bulan Juni tanggal 25 itu mencatat transaksi karena membeli kembali saham sebesar 1.000 lembar saham biasa dengan harga satunya itu 30.000, maka jurnalnya pada bulan Juli itu saham treasury itu berada di sebelah debit sebesar 30.000, sedangkan kasnya itu kredit sebesar 30.000. Nah, pada bulan Juli juga itu mencatat transaksi kasnya itu berada di sebelah debit sebesar 136.000, sedangkan saham treasury-nya itu kredit sebesar 130.000. Nah, tambahan modal disetor itu juga berada di kredit sebesar 6.000. Nah, pada bulan Agustus tanggal 18 itu juga mencatat transaksi di mana kasnya itu berada di debit sebesar 20.000, sedangkan tambahan modalnya itu berada di sebelah debit sebesar 4.000. Nah, saham treasury-nya itu berada di sebelah kredit sebesar 24.000. Nah, pada bulan September juga ada transaksi tanggal 28 itu debitnya itu adalah kas sebesar 62.500 dan tambahan modal disetor itu juga berada di debit sebesar 20.500, sedangkan modal saham preferennya itu berada di kredit sebesar 60.000 dan modal saham biasanya itu juga berada di kredit sebesar 32.000. Nah, pada bulan Oktober juga ada transaksi pada bulan Oktober tanggal 23, debitnya itu adalah saldo laba, sedangkan dividennya yang berada di kredit itu adalah dividen tunainya masing-masing itu besar 244.000. Nah, pada bulan November itu tidak terdapat jurnal, sedangkan pada bulan Desember itu terdapat jurnal, debitnya itu adalah dividen tunai, itu sedangkan kreditnya adalah kas, itu masing-masing besar 244.000 rupiah. Nah, pada bulan Desember itu juga terdapat penjurnalan, catat jurnal. Nah, di debitnya itu akun debitnya itu adalah saldo laba dan akun kreditnya adalah akumulasi. Kenapa? Masing-masing itu jumlahnya besar 2.000. Nah, di tanggal Desember tanggal 31 juga mencatat transaksi, yaitu transaksinya itu adalah mengakui laba bersih, di mana akun debitnya itu adalah laba neto sebesar 450.000,
sedangkan saldo labanya itu berada di sebelah kredit sebesar sama 450. Yang B itu adalah jurnal penutup dividen dan laba neto. Nah, yang pertama itu penutupan pendapatan saldo laba, di mana itu ditulis tercatat itu pendapatan itu berada di sebelah debit, saldo labanya itu berada di sebelah kredit masing-masing adalah 450.000. Nah, jurnal penutup dividennya itu juga saldo laba itu berada di sebelah debit sebesar 244.000, sedangkan dividen tunainya itu berada di sebelah kredit sebesar 244.000. Nah, yang C itu yang ditanyakan itu adalah laporan perubahan ekuitas. Nah, seperti yang sudah saya tampilkan, laporan perubahan ekuitasnya itu modal awal pada tanggal 1 Januari 2011 itu terdapat ada modal saham preferred sebesar 1.200.000, ada modal saham biasa sebesar 800, dan ada tambahan modal di sektor itu sebesar 50.000. Nah, jadi saldo labanya itu total dari tadi ya, modal awal itu total semua itu ditambah menjadi 110, dan jumlah modal awalnya adalah 2.160. Lalu penambahan ekuitasnya itu ada penjualan saham preferen dan biasa itu sebesar 136.500, lalu ada penerbitan saham atau pembayaran jasa sebesar 48.000, lalu ada penerbitan saham atau pembayaran aset itu sebesar 50.250 rupiah, lalu ada juga penjualan saham preferen dan biasa sebesar 121.500. Nah, total penambahan ekuitas tersebut itu adalah, jadi total lagi dijumlah itu ada 356.250 rupiah. Nah, untuk pengurangan ekuitas itu juga ada penjualan saham treasury yaitu sebesar 28.000, lalu ada dividen tunai sebesar 244.000, sedangkan ada juga depresiasinya itu sebesar 2.000, maka total pengurangan ekuitasnya itu adalah 274.000. Nah, laba bersihnya itu adalah 450.000. Jadi total pengurangan ekuitas tadi itu dikurang dengan laba bersihnya, maka akan menghasilkan modal akhir 31 Desember 2011 maka akan menghasilkan 2.692.250. Lalu yang D itu ditanyakan adalah ekuitas posisi laporan keuangan pada 31 Desember 2011. Nah, seperti yang sudah saya tampilkan, itu ada ekuitas ya. Ekuitas itu ada modal saham preferen yaitu jumlahnya sebesar 1.327.500 rupiah. Ada juga modal saham biasa itu sebesar 984.000. Nah, ada juga tambahan modal di sektor sebesar 1.750 rupiah. Ada juga saldo laba yaitu sebesar 314.000. Nah, dikurangi dengan saham treasury-nya yaitu 41.000, maka total ekuitasnya itu menghasilkan 2.685.250 rupiah. Nah, yang E itu diketahui ditanyakan pada soalnya itu adalah jumlah dividen dan dividen per lembar sahamnya. Jadi yang pertama itu diasumsikan per lembar beredarnya itu adalah 8.000 ditambah dengan 300 ditambah dengan 150 ditambah dengan 400, maka akan menghasilkan 8.850 per lembar. Nah, maka dividen preferennya itu 8% dikali dengan 150 dikali dengan tadi 8.850, maka akan menghasilkan 106.200 rupiah. Nah, untuk dividen saham biasa itu dividen tunainya itu kan 244.000, dan biasa setelah split itu adalah 2 dikali 10.000, maka akan menghasilkan 20.000. Maka dividen per lembar sahamnya itu biasa bisa tulis dengan dividen tunai dibagi dengan saham biasa setelah split. Jadi dividen tunainya itu adalah 244.000 dibagi dengan 20.000 tadi, maka akan menghasilkan 12,2 US dollar